Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Prima terdiam mematung sesaat setelah pintu ruang kantor Nindi istrinya terbuka lebar. Ia tengah duduk dengan begitu mesra bersama pria asing berkisaran 27 tahun di ruangan tersebut. Prima yang merasa tidak terima melihat istrinya tengah dirangkul oleh pria asing itu pun segera menghampiri dan menegurnya. "Apa yang kau lakukan dengan pria asing di sini, Nindi? Siapa dia? Katakan," ucap Prima yang tengah mencoba menahan luapan emosi. "Hei, siapa kau? Berani sekali masuk ke ruangan ini tanpa permisi," sentak pria asing tersebut. "Kau yang siapa sialan? Aku ini suaminya," bentak Prima. "Katakan, siapa dia, Nindi?" "Oh, kenalkan, dia adalah calon suamiku, penggantimu. Tunggu saja, aku akan mengurus surat cerai kita secepat mungkin," ucap Nindi dengan sinis. "Tidak, kapan aku mengatakan akan bercerai denganmu? Aku tidak akan pernah mau," sanggah Prima. "Memang bukan kau yang ingin bercerai darimu, tapi aku," sentak Nindi. "Aku tak tahan hidup dengan laki-laki tak berguna sepertimu yang hanya bisa berdiam diri di rumah tanpa melakukan apapun." "Cih," lanjutnya lagi. "Tidak, kita bisa membicarakan ini baik-baik," ucap Prima dengan tatapan memohon. "Dan kau, keluar dari ruang kerja istriku," tunjuk Prima pada pria asing tersebut. Dengan cepat, tangan Prima ditepis oleh istrinya yang hampir menyentuh pria itu. Tamparan keras terdengar nyaring di ruangan tersebut. Prima ditampar oleh istrinya sendiri, dan dia melakukan itu hanya karena lelaki yang berada di sampingnya. Prima tidak menyangka bahwa Nindi mampu melakukan itu, menjatuhkan martabat suaminya demi membela pria asing. "Kau tidak pantas untuk menyentuhnya barang secuil pun. Tuan Sandi sungguh berharga, tidak seperti lelaki tak berguna yang berada di hadapanku," sinis Nindi menatap tajam Prima. "Saat di rumah nanti barulah kita menyelesaikan urusan ini. Sekarang kau pergi dari sini, brengsek," lanjut Nindi mendorong kuat tubuh Prima hingga terjengkang ke belakang. "Hei, lepaskan dia," pekik Nindi. "Beraninya kau menggoda istriku," bentak Prima. Pukulan yang begitu kuat Prima layangkan pada Sandi membuat pria itu terjengkang dan menyebabkan bibirnya pecah. Dengan meringis kesakitan, Sandi mencoba bangkit untuk membalas pukulan Prima. "Brengsek kau," maki Sandi. "Prima, sialan, cukup, apa yang kau lakukan?" pekik Nindi. Ia tak menyangka jika Prima bisa berbuat senekat itu. "Cepat berlutut dan meminta maaf padanya," titah Nindi. "Untuk apa aku meminta maaf pada pria pengganggu istri orang? Prima, cepat minta maaf. Apa kau tidak tahu jika Tuan Sandi merupakan general manager di perusahaan Wu Corporation? Sekali saja kau berulah, maka habislah kau," ucap Nindi dengan sorot mata penuh ancaman. "Tidak sudi aku meminta maaf pada pria seperti dia," sentak Prima. Dengan sengaja Prima menginjak tangan Sandi, membuatnya menjerit pilu. "Beraninya kau berbuat seperti ini padaku. Apa tidak paham dengan posisi jabatanku? Sekali ucap kau bisa aku libas hingga tak bersisa," teriak Sandi marah. "Tuan Sandi, tolong maafkan lelaki bodoh itu. Aku berjanji akan segera menceraikannya demi dirimu," ucap Nindi dengan bujuk rayunya. Prima yang mendengar ucapan Nindi hatinya semakin panas. "Nindi, aku ini suamimu. Bisakah kau untuk lebih menghargaiku?" "Cih, untuk apa aku menghargai suami yang hidupnya hanya menumpang di keluargaku?" Nindi menjeda ucapannya. "Sekarang aku tanya, memang apa yang sudah kau berikan selama pernikahan ini, ha? Justru yang kudapatkan hanyalah sebuah cemoohan dari orang-orang dan juga keluarga besarku. Kau itu bagaikan parasit hidupku," teriaknya marah. Nindi begitu kesal karena Prima dengan berani memprovokasi Sandi yang jelas mempunyai pengaruh besar untuk perusahaannya. "Kau bertindak layaknya seperti anjing yang menjaga tuannya. Bahkan kau memakan makanan bekas dari orang lain. Pergilah, aku sudah muak untuk melihat wajahmu lebih lama lagi," bentaknya mendorong kembali Prima. Untuk sesaat Prima diam mematung. Istri yang begitu dicintainya dengan setulus hati tega memperlakukannya seperti itu hanya demi lelaki lain yang mempunyai sebuah jabatan. "Pergi, cepat pergi kau dari sini," teriak Nindi. "Baiklah, jika itu keinginanmu, aku tidak akan lagi mengganggu kesenanganmu. Tapi ingat, kau jangan menyesal setelah ini," ucap Prima dengan tegas, lalu berbalik dan keluar dari ruangan itu. "Cih, memang apa yang mau disesalkan dari pria tak berguna sepertimu?"
ucapnya mencibir. Maaf Tuan Sandi, mari saya bantu Anda ke rumah sakit, ucapnya dengan genit pada Sandi. Dengan perasaan kesal dan marah, Prima akhirnya meninggalkan ruangan itu. Hingga tanpa sadar tubuhnya yang besar menabrak seorang wanita muda berbadan kecil. Ah, pekik wanita itu. Barang-barang yang dibawa wanita itu berhamburan. Hei Tuan, kalau jalan jangan melamun. Prima tersentak saat ada yang menegurnya. Ah, iya maafkan saya. Prima pun berjongkok untuk membantu membereskan kembali barang wanita itu. Sapa Luna ya? Tanyanya sedikit ragu. Oh, hei, ternyata kau, Prima. Aku minta maaf karena barusan tidak sengaja menabrakmu. Sudahlah, tidak masalah, lain kali hati-hati. Oh ya, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau bekerja di sini? Tanya Safa. Tidak. Tadinya aku berniat mengantarkan makan siang untuk istriku. Apa? Kau sudah menikah? Kenapa tidak mengundangku? Jahat sekali. Kita bahas lain kali ya, aku sedang malas, ucap Prima. Ya sudah, bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol di sebuah kafe? Kebetulan aku lagi free karena barusan dipecat oleh GM Nindi karena melaporkan tentang dana perusahaan yang diselewengkan, ucap Sapa. Apa? Sebenarnya GM Nindi adalah istriku, sahut Prima. Astaga, maaf, aku tidak bermaksud untuk menjelekkan istrimu. Tidak apa-apa, karena statusku sebagai suaminya mungkin hanya sampai saat ini, karena sebentar lagi aku akan bercerai dengan dirinya, ucap Prima. Apa? Kenapa? Bukankah GM Nindi sangatlah cantik? Tanya Sapa. Panjang ceritanya. Ya sudah, kita ke kafe Binaria saja untuk saling bertukar cerita bagaimana. Apa kau serius mengajakku ke sana? Kenapa? Apa kau tidak mau? Safa, bukan begitu, hanya saja kau kan tahu bagaimana keadaanku, ucap Prima seraya menunduk melihat pakaiannya sendiri. Memang kenapa? Tidak ada yang aneh, hanya sedikit berantakan. Sudah, jangan banyak alasan, kita ini kan sahabatan, entah untuk kemarin, sekarang dan seterusnya. Kenapa kau begitu baik pada aku? Karena dulu kau pernah menolongku dari gerombolan pria nakal di kampus kita. Entah apa yang akan terjadi jika saat itu kau tidak menyelamatkanku. Dari situ aku berjanji untuk selalu menjadi sahabatmu dalam keadaan apapun. Baiklah jika begitu. Mereka pun beriringan keluar dari perusahaan itu. Hingga beberapa saat mereka sudah berada di kafe Binaria. Beberapa saat kemudian mereka berdua sudah menemukan tempat nyaman. Safa yang melihat Prima diam saja pun akhirnya memutuskan untuk memulai pembicaraan. Lebih baik kita memesan makan lebih dulu, ujar Sapa. Kau saja yang pesan. Aku ini hanya lelaki, tak berguna yang hanya hidup menumpang pada istriku. Aku tidak pernah memegang uang barang sepeser pun, tutur Prima dengan tatapan kosong. Jangan bicara seperti itu, Prima. Kerjaku yang sudah seperti pembantu di rumah keluarga Wirawan, hingga tidak mempunyai waktu untuk mencari uangku sendiri. Aku sungguh muak dengan kelakuan keluarga itu, Prima berucap dengan menggebu seolah tengah meluapkan rasa kesalnya. Tenanglah, dirimu Prima, ucap Sapa. Hari ini biarkan aku yang membayarkan makananmu. Kau tidak usah sungkan. Kau boleh menceritakan semua keluh kesahmu padaku. Aku akan menjadi pendengar yang baik. Pria menghembuskan napasnya. Sudah 6 bulan lebih aku menikah dengannya. Aku diperlakukan layaknya babo oleh keluarga istriku. Aku terpaksa melakukan itu karena ingin membalas kakek Wira yang sudah menolongku dari para pemuda yang sudah menyekap dan meracuniku. Setelah aku dirawat dan sembuh total, ia bersikukuh menikahkanku dengan cucu perempuannya setelah melihat kalungku ini, ucap Prima, seraya memperlihatkan kalung berbentuk huruf W dan bulan sabit di bawahnya yang bertengger di leher Prima. Kenapa kau tidak mencari pekerjaan di luar sana? Aku sering mencobanya, tapi hanya sebagai OB ataupun cleaning service. Mereka seolah meragukan kemampuanku. Bahkan aku merasa ada seseorang yang dengan sengaja menekan perusahaan-perusahaan yang aku datangi untuk tidak menerimaku. Jadi selama 6 bulan ini, aku hanya bekerja di rumah keluarga Wirawan dan melayani seluruh keluarga Nindi. Selain kakek Wira, seluruh keluarga Nindi begitu membenciku. Setiap hari mereka melontarkan hinaan. Jika bukan karena amanat dari kakek Wira, aku sudah tidak tahan lagi. Tapi semakin hari cacian dan makian yang mereka ucapkan semakin kentara. Bukan hanya kata-kata semata, tapi mereka juga menyerang fisikku, mendorong, memukul, menampar semua aku terima.
Hingga puncaknya tadi pagi, aku melihat istriku berselingkuh tepat di depan mataku. Prima benar-benar merasa kesal. Dengan berani dia menghina dan menamparku di depan laki-laki itu. Sungguh naif jika aku hanya diam saja melihat istriku bermesraan dengan pria lain. Cinta telah membutakanku. Cinta juga yang telah membuatku lemah. Harga diriku sudah diinjak berkali-kali oleh mereka. Maka dari itu aku akan membulatkan tekad dan menyetujui ajuan perpisahan ini. Prima, aku tahu kau lelaki yang tangguh. Jangan terus bergelung dalam kehidupan rumah tangga yang membuatmu sesak. Lepaskan saja dan mulailah menata kehidupanmu. Percayalah, kau akan mendapat yang lebih baik dari Nona Nindi. Bulatkan tekadmu dan lepaskan dia. Aku yakin kau pasti bisa. Terima kasih Safa, kau memang temanku. Aku janji, jika kehidupanku mendapatkan sebuah keajaiban dan merubah keadaan, maka kaulah orang pertama yang aku cari, batin Prima. Beberapa saat kemudian, mereka pun disajikan dan bersiap untuk menyantapnya. Setelah berpamitan satu sama lain, Prima memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Sesaat setelah dirinya tiba di kediaman Wirawan, ia terkejut melihat seluruh keluarga istrinya tengah berkumpul dan menatap sinis ke arahnya. Dasar sampah, masih berani kau pulang ke rumah ini, hah? Gara-gara kau, kerjasama antar perusahaan kita dan Wu Corporation hancur. Teriak kesal Vandra ibu mertuanya. Tuan Sandi yang memiliki pengaruh besar dengan mudah membatalkan kerjasama ini. Semua gara-gara kau brengsek. Dan lagi Tuan Sandi berniat untuk menjebloskanmu ke penjara, ucap Deka, adik bungsu dari ibu mertuanya. Beruntung, nenek menangguhkannya dengan satu syarat. Kau harus menandatangani surat ceraimu dengan Kak Nindi. Lihat, dia diam saja. Apa kau tulis sampah, cibir Deka. Mulai saat ini kau tidak diperbolehkan untuk menginjakkan lagi kakimu di rumah keluarga besar Wirawan. Aku telah mengusirmu. Kau tidak dibutuhkan lagi di sini, ucap Nenek Tima yang memegang penuh kuasa keluarga Wirawan. Sekarang cepat tanda tangani surat perjanjian ceraimu dengan Nindi. Jika kau masih saja menolak, aku tak akan segan menjebloskanmu ke penjara. Untuk beberapa saat suasana menjadi hening. Sepertinya kalian begitu bahagia ya jika aku segera keluar dari keluarga ini, ucap Prima. Tidak usah basa-basi, cepat tanda tangani saja surat itu. Wih, santai Bu, tidak usah teriak-teriak, nanti kerutannya semakin banyak, cibir Prima. Brengsek kau sampah sialan, nyah kau dari hadapanku. Lantas jika aku pergi bagaimana dengan surat perjanjian itu? Nanti anak jalang kesayanganmu itu masih tetap menjadi istriku, ucap Prima dengan wajah yang menyebalkan. Siapa yang kau panggil jalang brengsek? Pekik Nindi marah. Jangan pernah lagi tangan jalangmu ini menyentuh wajahku yang suci. Lalu Prima menghempaskan tangan Nindi dengan kasar hingga terdorong ke belakang. Bangsat, beraninya kau kasar terhadap keponakanku. Diam, teriak Nenek Tima. Oh ya, dan untukmu Nenek Tiada. Ya, kau memang cocok disebut Nenek Tiada daripada Nenek Tima, melihat usiamu yang sudah bau tanah. Bangsat, kau sampah tak berguna, berani sekali mendoakan nenek segera tiada. Apa? Kau mau memukulku? Ucap Prima santai. Sontak Deka memundurkan langkahnya dan berlindung di balik tubuh Nenek Tima. Cuih, dasar pecundang, begitu pintar kau mengatai orang. Digertak begitu saja langsung bersembunyi di ketek ibumu. Sampah, cibirnya dengan lantang. Apa? Kau? Deka kesal pun sampai tak sanggup berkata-kata. Brengsek kau Prima. Pengawal, teriak kencang Nenek Tima. Aku berani jamin jika kekuatan bertarung kalian hanyalah seujung kuku, cibir Prima. Kelima pengawal itu dengan mudah dikalahkan oleh Prima. Seluruh keluarga Wirawan melongo melihatnya. Mereka merasa tak percaya jika seorang sampah yang berada di hadapannya ternyata pandai dalam bertarung. Bahkan mereka tidak melihat gerakan dari Prima, saking cepatnya. Cuih, sekumpulan pecundang. Selama ini kalian menindasku, aku diam. Kalian menghina dan mencelaku, aku diam. Aku diam, bukan berarti aku tidak bisa membalas. Aku menutupi itu semua karena rasa cintaku terhadap Nindi. Tapi itu justru membuat kalian memanfaatkanku. Cukup, aku sudah muak dengan ocehan kalian tiap hari yang menyuruhku berpisah dari Nindi. Tapi kali ini aku akan mengabulkan permintaan kalian. Satu yang perlu kalian ingat, bahwa aku akan membalas kalian semua berpuluh-puluh kali lipat. Sentaknya berapi-api. Cepat, kemarikan surat itu, teriak Prima.
Dengan kasar Prima merampasnya dan melihat isinya sekilas. Lalu segera ia tanda tangani. Ingat, suatu saat aku akan datang membalas perbuatan kalian semua. Persiapkanlah mental dan diri kalian untuk menghadapi kegilaanku nanti. Dan aku akan menghancurkan semua keluarga kalian, membuatnya jatuh miskin hingga ke dasar bawah. Camkan itu. Lalu ia melemparkan surat itu tepat pada wajah Nenek Timah. Semua yang melihat itu merasa tidak terima dan ingin membalas Prima. Tapi mereka tidak mempunyai nyali melihat kelima pengawal yang badannya besar-besar saja dengan entengnya Prima kalahkan. Apalagi mereka yang tidak mempunyai kekuatan bertarung. Sementara itu Prima kini tengah terlunta-lunta. Ia berjalan dengan gontai. Ia baru mengingatnya jika di kota D, dirinya tidak mempunyai tempat tinggal selain rumah keluarga Wirawan. Selama 6 bulan ini, Prima seolah melupakan sesuatu di dalam otaknya. Ia seperti melupakan memori ingatannya terdahulu. Ia lupakan siapa dirinya, siapa orang tuanya, bahkan ia juga lupa tempat tinggalnya. Semua seperti misteri yang tak lantas terpecahkan oleh Prima. Hanya sebuah kalung yang selalu bertengger di lehernya, yang ikut serta kemanapun dia pergi. Malang sekali nasibku, sial. Apa malam ini aku akan tidur di bawah kolong jembatan? Brengsek, aku tidak mempunyai siapapun di sini selain orang-orang yang selalu menindasku. Matahari sebentar lagi akan tenggelam. Lalu ia melirik jam yang berada di ponsel buntutnya yang sudah ketinggalan zaman. Bahkan layarnya pun sudah retak. Pukul 4 sore, pantas saja perutnya sudah terasa lapar. Sial, perutku kelaparan. Lalu Prima melihat isi dompetnya. Di dalamnya hanya ada 2 buah kartu ATM yang sudah terlihat usang. Yang satu berwarna kuning keemasan, sedangkan yang satunya lagi berwarna full hitam. Prima sendiri tidak tahu jenis kartu tersebut yang ada di ingatannya. Kedua kartu itu diberikan oleh seorang pria berwajah begitu datar dan dingin kepadanya. Bahkan saat memberikannya, ia terkesan begitu menghormati Prima. Tapi kemudian setelah kedua kartu itu diberikan pada Prima, pria itu segera pergi. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, ia mengucapkan sesuatu yang membuatnya tercengang untuk sesaat. Selamat datang kembali Tuan Muda. Prima yang masih kebingungan tanpa sadar menerima kedua buah kartu yang berbeda warna tersebut. Ia memasukkannya ke dalam dompet yang sudah nampak begitu lusuh itu dan tidak pernah mengeluarkannya lagi. Setelah kejadian 4 bulan yang lalu itu, Prima tak pernah lagi melihat pria dingin dan datar itu. Setelah berjalan beberapa meter jauh, ia sampai di sebuah taman yang ramai dengan pengunjung. Prima memperhatikan sekelilingnya, mencari tempat teduh untuknya, sekedar beristirahat. Lalu ia melihat sebuah kursi kosong yang berada tepat di bawah pohon besar yang begitu rindang. Sejuk sekali, cocok untuk menenangkan pikiranku. Bahkan sekarang aku merasa kehausan. Ia pun mencoba membaringkan tubuhnya di kursi panjang dan memejamkan matanya, berharap rasa lapar dan haus itu menghilang setelah ia bangun nanti. Sontak, Prima pun membuka kembali matanya. Kau, tunjuknya terkejut melihat orang yang berada di depannya kini. Dengan segera ia pun terduduk. Lelaki datar dan dingin itu kembali muncul di hadapannya. Selamat sore Tuan Muda. Siapa sebenarnya kau? Lebih baik Anda sekarang ikut dengan saya. Nanti saya akan menjelaskannya, ucapnya datar dan mempersilahkan Prima untuk berjalan di depannya. Meski merasa curiga, tapi Prima tetap menuruti ucapan pria itu. Prima digiring ke sebuah mobil mewah berwarna hitam. Setelah memastikan Prima masuk ke dalam mobil pria itu, berlari kecil dan masuk di kursi pengemudi. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di sebuah restoran mewah bintang 5. Prima memandang takjub restoran itu karena baru pertama kali dirinya pergi ke tempat seperti itu. Ayo Tuan, silahkan masuk. Lagi-lagi pria itu mempersilahkan Prima untuk berjalan lebih dulu. Tanpa memesan lebih dulu, para pelayan langsung berdatangan membawakan begitu banyak makanan ke hadapan Prima dan pria itu. Pergilah, titah pria itu, saat semua makanan sudah tersaji. Silahkan, lebih baik Anda mengisi perut lebih dahulu. Aku tidak mempunyai uang untuk membayar semua makanan ini. Anda tidak perlu membayar, silahkan. Lagi pria itu memaksa Prima untuk segera memakan makanan yang ada di depannya. Baiklah, jika kau memaksa, tutur Prima, lalu ia tak segan mengambil setiap makanan yang ada di depannya.
Pria itu nyaris tersenyum melihat tingkah majikannya. Sepertinya ia begitu kelaparan. Sekarang jelaskan, siapa sebenarnya dirimu? Tanya Prima. Baik, perkenalkan, nama saya Gema, orang kepercayaan Tuan Besar, kakek Anda, Atma Jawu. Tutur Gema. Hah? Kakek? Sela Prima terkejut. Iya, sebenarnya Anda masihlah mempunyai seorang kakek. Anda sudah terpisah 12 tahun darinya. Anda diculik oleh sindikat perdagangan anak saat berusia 10 tahun. Tuan Besar dan orang tua Anda melakukan pencarian besar-besaran, tapi tetap saja mereka tidak dapat melacak keberadaan Tuan Muda. Ibu Anda depresi dan meninggal, sedangkan ayah Anda mengalami sebuah kecelakaan hebat yang juga menewaskannya. Terang Gema, hingga kini hanyalah Tuan Besar yang tersisa, hidup sendirian di negara Ye. Beliau juga tidak pernah menyerah untuk terus melakukan pencarian terhadap Anda, sampai akhirnya keberadaan Tuan Muda berhasil ditemukan oleh salah seorang kepercayaan Tuan Besar yang tengah berada di sebuah pasar, dan tidak sengaja melihat kalung yang Tuan Muda kenakan. Ketika itu Tuan Muda tengah menunduk, membuat kalung itu terjuntai keluar. Ia merasa yakin karena kalung itu sama persis dengan foto yang ada di handphonenya. Maksudmu kalung ini? Iya. Kalung itu merupakan simbol seorang pewaris tunggal di keluarga Wu. Prima terbengong dengan wajah tak percaya. Meskipun wajah Tuan Muda banyak berubah, tapi Tuan Besar begitu yakin dengan pendiriannya bahwa Anda memanglah cucunya yang hilang 12 tahun yang lalu. Untuk memastikan kebenarannya, dengan menggunakan teknologi canggih milik jaringan Tuan Besar, ia berhasil mendapatkan darah Anda untuk dilakukan tes DNA. Lalu setelah memastikan kebenaran hasil tes DNA itu dan mengkonfirmasi bahwa Anda memanglah cucunya, Tuan Besar mengutus langsung saya untuk memberikan 2 kredit card pada Anda. Tunggu, maksudmu dia kartu usang yang selalu ada di dompetku? Benar, untuk kartu berwarna gold itu sendiri berisi saldo 50 miliar di dalamnya. Sedangkan untuk black card, dia tidak mempunyai batas limit, yang artinya bisa Tuan Muda gunakan sesuka hati. Jelas Gema. Prima melongo mendengar penjelasan Gema. Bagaimana mungkin? Ia begitu syok saat tahu limit uang yang berada di dalam kartu yang terlihat lusuh itu bernilai fantastis. Lalu dengan segera ia mengeluarkan kedua buah kartu tersebut, menatapnya lama, lalu menatap pada pria di depannya. Jika Anda tidak mempercayainya, besok kita akan melakukan pengecekan langsung ke banknya, usul Gema. Apa aku bermimpi? Ini nyata, Tuan. Lalu Prima mencubit dirinya sendiri dengan begitu kencang. Au, beneran sakit? Ini berarti nyata, ucapnya girang. Lihat saja, tunggu pembalasan dendamku, batin Prima. Sebenarnya Tuan Besar ingin sekali menemui Anda, tapi kondisinya tidak memungkinkan untuk ia bepergian jauh. Baiklah, nanti aku akan menemuinya, sahut Prima. Lantas, jika kakekku sudah tua dan rentah, siapa yang memegang kendali perusahaanmu? Tanya Prima. Untuk sementara saya yang menghandlenya, kecuali untuk penandatanganan tetap dilakukan oleh beliau, jawab Gema. Tapi berhubung Anda sudah kembali, maka otomatis sebentar lagi Andalah yang akan memegang penuh kendali perusahaan, dan saya akan menjadi sekretaris sekaligus bayangan Anda, sambungnya. Baiklah, jika begitu. Jika saya boleh jujur, almarhum ayah Anda merupakan seorang ketua mafia yang ditakuti di dunia bawah. Itu juga akan menjadi tanggung jawab Anda sebagai penerus dari geng naga hitam. Tapi untuk masalah dunia bawah, Tuan Besar tidaklah mengetahuinya, karena semasa ayah Anda hidup, dulu beliau tidak pernah memberitahukannya pada Tuan Besar. Terang Gema. Berat juga ternyata tanggung jawabku, gumam Prima. Anda tenang saja, saya akan membimbing Anda dari awal hingga ditakuti oleh seluruh anak buah Anda dan para musuh Anda. Saya juga ingin mengingatkan bahwa perusahaan Wu Corporation merupakan perusahaan besar yang bergerak dalam segala bidang usaha. Di antaranya pertambangan, emas, perhotelan, perbankan, restoran, rumah sakit, serta masih banyak lagi yang lainnya. Perusahaan Wu Corporation sendiri memiliki anak cabang yang berada di mana-mana. Di kota B ini, ada sekitar 10 anak cabang yang bergerak dalam berbagai bidang. Ucap Gema menjelaskan. Apa Anda pernah mendengar Mayasa City?
Tanya Gema. Ya, aku pernah mendengarnya beberapa kali. Mayasa City merupakan sebuah kota yang dikembangkan oleh Tuan Besar Wu untuk Tuan Muda. Di dalamnya terdapat 7 buah restoran besar dan belasan restoran kecil. Ada juga 5 hotel bintang 5 dan belasan di bawahnya. Di kota itu juga terdapat beberapa villa yang hanya bisa disewa oleh beberapa orang tertentu saja. Untuk lebih jelasnya lagi nanti Anda bisa menemui kakek Anda dan bertanya secara langsung pada beliau di negara Ye. Untuk sesaat Prima terdiam, mendengar penjelasan orang di depannya. Apakah benar dirinya merupakan seorang anak dari keluarga milioner? Hatinya sedikit ragu akan hal itu, meski tak naif setelah mendengar kelimpah ruahan harta yang dimiliki oleh keluarga Wu. Jika Anda masih belum merasa percaya, silahkan buka kotak ini dan satukan kalung Anda dengan yang ada di dalam sana, titah Gema sembari menyodorkan sebuah kotak antik yang tidak terlalu besar. Dengan perasaan ragu, Prima pun membuka kotak tersebut. Ia terkejut ketika mendapati kalung yang sama persis seperti yang ia kenakan kini, tapi dengan posisi bulan sabit yang berlainan. Kemudian, ia pun mencoba menyatukan kalung miliknya dengan kalung itu. Klik, kalung itu bersatu, membentuk bulan sempurna dengan huruf W di tengahnya. Terbukti, Anda memanglah cucu dari Tuan Besar Atmaja Wu, Prima Garendra Wu, ucap Gema tegas. Wow, jadi aku pun mempunyai marga dan kepanjanganku sendiri, tanyanya antusias. Tentu Tuan Muda. Kalau saya boleh tahu, siapa sajakah yang sudah melihat kalung Anda? Hanya kakek Wira, tapi beliau sudah tiada. Baguslah. Karena jika banyak orang yang mengetahui kalung itu, maka Anda akan dalam bahaya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kebanyakan kolega Tuan Besar mengetahui siapa yang memakai kalung itu. Berarti ia adalah pewaris Wu Corporation. Jelas Gema, Prima manggut-manggut. Sekarang saya akan mengantar Anda ke sebuah hotel untuk beristirahat. Sebelum besok kita mengurus kartu kredit Anda. Tutur Gema, baiklah, lagian aku lelah dan ingin segera tidur. Mereka segera pergi meninggalkan restoran itu. Gema mengantar Prima ke sebuah hotel bintang 5 miliknya sendiri, sedangkan dirinya pergi untuk mengurus suatu hal yang lainnya. Keesokan harinya Gema menunggu kedatangan Prima di lobi hotel. Ia berjanji akan menemani Prima untuk memeriksa kebenaran dari saldo yang berada di kedua kredit card tersebut. Setelah menunggu hampir 30 menit, Prima akhirnya turun menghampiri Gema. Iya, halo, siapa ini? Tanya presidir bank itu yang bernama Charles di seberang telepon. Apa kau tidak mengenal suara Tuan Charles? Tanya balik Gema penuh penekanan. Buru-buru presidir bank itu melihat layar ponselnya untuk memeriksa siapakah yang menelponnya. Matanya terbelalak lebar saat tahu orang yang menelponnya merupakan orang yang paling berpengaruh di Wu Corporation, penanam saham terbesar di banknya. Ia segera saja meminta maaf atas ketidaksopanan yang barusan ia lakukan. Maafkan saya Tuan, saya tidak melihat layarnya terlebih dahulu, ucap Charles. Sudahlah, aku hanya ingin memberitahu bahwa kau harus menyambut kedatangan seorang tamu VVIP di bank. Sebentar lagi kami sampai, ucapnya dingin. Jantung Charles seraya berhenti untuk sebentar. Sedetik kemudian ia tersadar dan bergegas pergi meninggalkan rumahnya dengan begitu tergesa-gesa. Bahkan dirinya tidak pamit pada istrinya. Sial, mati aku kalau terlambat, umpatnya kesal. Ia pun segera melajukan mobilnya dengan sangat cepat. Masuklah Tuan Muda, Tuan Charles sendiri yang akan menyambut Anda. Saya ada urusan sebentar, nanti kesini lagi, ucap Gema dengan lugas. Ia lalu pergi meninggalkan Prima. Hei, berhenti kau, hardik security itu dengan ketus. Prima pun menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Ya, kau, maksud aku, tunjuk Prima pada dirinya sendiri. Siapa lagi jika bukan kau, pengemis sepertimu dilarang masuk ke dalam bank ini, sarkas sang security. Siapa yang kau bilang pengemis? Oh ya, aku lupa, kau memang bukan pengemis, tapi seorang gelandangan. Brengsek, aku kesini ingin bertemu dengan Presidir Charles. Kau ingin bertemu dengan presidir? Jangan bermimpi, sentak sang security dengan nada mencibir. Prima yang sudah tak tahan pun hendak melayangkan tinjunya pada wajah security itu, tapi tertahan oleh seseorang yang tiba-tiba menghentikannya. Berhenti, apa yang kau lakukan? Teriak seorang wanita cantik menghampiri keduanya. Nona Quinsha, pekik sang security. Ada apa ini? Tanya orang yang disapa Quinsha.
Saya tidak tahu Nona, tiba-tiba ada seorang gembel yang mengaku-ngaku ingin bertemu dengan Tuan Charles. Anda lihat saja penampilannya. Apa mungkin penampilan gembel seperti itu bisa bertemu dengan Tuan Charles? Saya yakin dia bukan seorang nasabah di sini, melainkan untuk mengemis di bank ini. Quinsa pun menelisik pakaian yang dikenakan orang yang berada di depannya. Memang bajunya terlihat begitu lusuh dan berantakan karena Prima belum mengganti bajunya dari kemarin. Seret dia keluar dari sini sebelum membuat nasabah yang lain merasa tak nyaman, ucap Quinsa dengan sinis. Panggil rekanmu yang lainnya. Jika dia tidak mau kooperatif, patahkan saja lengan serta kakinya. Orang-orang yang berada di dalam bank tersebut mulai ricuh dengan keributan di sekitarnya. Bahkan orang yang tak jauh dari bank pun ikut penasaran melihat keributan di depan bank. Keempat security itu mulai memegang Prima di sisi kiri dan kanannya. Prima yang sudah menahan emosi dari sebelumnya pun akhirnya tak tahan lagi. Dengan mudahnya Prima menghempaskan keempat security itu hingga terjengkang jatuh ke belakang. Sialan, ternyata dia sangat kuat, batin Quinsa. Ia pun melancarkan ide busuknya untuk mengusir Prima pergi dari sana. Pencuri, ada pencuri, cepat tangkap orang itu, panggil polisi. Hentikan, teriak suara bariton memecah keributan itu. Apa yang kalian lakukan, hah? Siapapun dia dan seperti apapun penampilannya, tetap perlakukan dia seperti nasabah yang lainnya. Mendengar teriakan suara orang tersebut yang tak lain ialah Charles, sontak membuat security yang tadi bersikap arogan ketakutan. Tak lupa pula dengan Nona Quinsa yang menunduk dengan dalam. Lalu Charles beralih menatap seorang pria berpakaian lusuh itu dan segera meminta maaf. Maaf atas pelayanan yang kurang baik dari karyawan saya. Jika boleh saya tahu, ada keperluan apa Anda datang ke bank ini? Apa kau yang bernama Charles? Bukannya menjawab, justru Prima malah bertanya balik. Ya, saya Charles. Dengan siapa saat ini saya berbicara? Dan ada keperluan apa? Bukankah sebelumnya Gema sudah menghubungimu untuk menyambut seorang tamu VVIP? Lantas kenapa malah ini yang kudapatkan? Sentak Prima dengan kesal. Dek, mendengar nama Gema disebut, tubuh Charles ketakutan. Ia tidak menyangka bahwa orang yang berpakaian lusuh di depannya merupakan tamu terhormat yang seharusnya dia sambut. Dengan cepat, Charles terduduk memohon ampun. Tuan Muda Wu, tolong maafkan saya yang terlambat untuk menyambutmu sebagaimana mestinya. Charles merasa bersalah akan hal itu. Semua orang yang berkerumun termasuk Quinsa dan keempat security itu terkejut melihat presidir bank ternama menundukkan tubuhnya di depan seorang pria muda dengan pakaian lusuhnya. Tuan Charles, kenapa Anda malah merendahkan diri Anda di depan pria gembel ini? Ucap Quinsa. Diam kau, bentak keras tertuju untuk Quinsa. Sepanjang karirnya selama 20 tahun sebagai presidir direktur sebuah bank ternama, ia merasa malu terhadap karyawannya yang tidak bisa menghormati nasabahnya. Ditambah yang menjadi nasabahnya saat ini merupakan pewaris tunggal satu-satunya, Wu Corporation, di mana 70% sahamnya merupakan milik Wu Corporation itu sendiri. Lalu Tuan Charles berdiri dan mendekati Quinsa. Plak! Mendapat tamparan yang begitu keras dari atasannya tepat di depan umum, membuat Quinsa begitu malu. Apalagi pipinya kini terasa membengkak dan kebas. Dengan tak tahu malu dan air mata yang berjatuhan di pipinya, dia tetap maju untuk mengajukan protesnya. Apa kau tahu siapa dia, hah? Dia adalah Tuan Muda Wu, orang yang seharusnya tidak kau singgung sama sekali. Bentaknya dengan kencang pada Quinsa. Quinsa yang mendengar ucapan dari atasannya pun tubuhnya menggigil seketika. Celaka, sepertinya kali ini tamat sudah, batin security yang pertama kali mendengar Prima. Kalian berempat dipecat, teriak Charles. Mendengar ucapan atasannya, keempat security itu segera berlari mendekat pada Prima untuk meminta ampunannya. Tuan Muda Wu, atau siapapun Anda, tolong maafkan kami. Kami sungguh buta hingga tidak bisa melihat mana langit dan bumi. Kasihanilah kami Tuan, ucap keempat security itu secara bersamaan. Prima yang tidak ingin mendengar ocehan keempat security pun segera menghempaskan kakinya, membuat keempat security itu terjengkang ke belakang. Ia hanya ingin segera menyelesaikan urusannya yang membuang begitu banyak waktu berharganya. Lalu ia melirik pada Tuan Charles bergantian pada Quinsa, seolah memberitahu bahwa Nona Quinsa pun harus dipecat. Kau juga aku pecat Nona Quinsa, ucapnya pada Quinsa.
Karirnya hancur karena kesombongannya. Kemasi barangmu dan ambil gajimu bulan ini. Lanjutnya lagi. Queensha begitu syok hingga tidak mampu mengeluarkan lagi kata-katanya. Semua orang yang berada di dalam terdiam. Walau mereka belum tahu pasti tengah berhadapan dengan siapa. Tapi dengan adanya presidir bank yang berjalan beriringan di belakang Prima, mengisyaratkan bahwa Prima bukanlah orang sembarangan. Aura yang dikeluarkan pemuda itu bahkan sangat kuat, hingga membuat siapapun memandangnya bergidik ngeri. Sementara itu Prima telah sampai di ruang kerja Tuan Charles yang begitu luas dan nyaman. Tuan Charles pun segera mempersilahkan Prima untuk duduk. Ke ruanganku sekarang, tita Tuan Charles pada seorang manajer di bank tersebut. Dengan langkah yang tergopoh-gopoh, manajer itu segera memenuhi panggilan sang presidir. Setelah dipersilahkan masuk oleh Tuan Charles, manajer tersebut segera saja untuk masuk. Tuan Jonathan, tolong periksakan kartu ini, ucap sang presidir memberi perintah. Tuan Jonathan menunduk dan segera mengambil kartu yang berada di tangan Tuan Charles. Saat sudah berhasil memasukkan kartu itu ke dalam sebuah mesin, manajer tersebut begitu syok melihat nominal angka yang berada di dalamnya, apalagi nolnya yang begitu banyak. Ini sungguh di luar nalar, ucap manajer tersebut hingga membuat sang presidir pun penasaran dan ikut melihat nominal uang itu. Luar biasa, Tuan Charles membelalakkan matanya tak kalah terkejut dari sang manajer. Prima sendiri pun turut terkejut saat diberitahukan nominal uang yang ada di dalam kartunya. Tapi untuk saat ini ia hanya akan menarik uang seperlunya saja dulu. Tolong cairkan uang itu 20 juta saja. Baik Tuan Mudawo, mohon tunggu sebentar. Tuan Jonathan cepat lakukan apa yang diucapkan Tuan Mudawo. Baik presidir, ucap Tuan Jo gugup. Mereka kini benar-benar bersikap sopan, bahkan tak berani untuk menyinggung orang di depannya, barang sedikit saja. Silahkan Tuan Muda, ini uang Anda, ucap Tuan Charles, mempersilahkan uang tersebut pada Prima sambil membungkukkan badannya. Baik Tuan Charles, terima kasih banyak sudah melayaniku dengan baik. Tentu Tuan Muda, itu sudah menjadi kewajiban saya. Prima yang merasa sudah tak mempunyai kepentingan lagi di bank tersebut pun segera berpamitan untuk pergi. Karena urusan di sini telah selesai, saya pamit pergi Tuan Charles. Masih banyak yang perlu saya urus. Tukas Prima, baik Tuan Muda. Kapan dan dimanapun Anda membutuhkan saya, tidak usah sungkan untuk menghubungi saya. Prima segera keluar dari ruangan presidir yang diantar langsung oleh Tuan Charles sendiri. Ia segera menaiki taksi yang berhenti tepat di depannya. Hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Prima kini sudah berada di depan showroom mobil yang begitu besar. Saat Prima masuk ke dalam untuk melihat-lihat mobil yang disukainya, seorang sales mobil datang menghampirinya. Selamat siang Tuan, ada yang bisa saya bantu? Cih, penampilan seperti pengemis begini mau sok-sokan datang ke showroom mobil? Ah ya, aku ingin membeli sebuah mobil keluaran terbaru di sini. Apakah ada? Ada, mari ikuti saya Tuan. Ini dia Tuan, mobil yang Anda inginkan. Apa Anda tuli Nona? Mobil yang saya inginkan yaitu sebuah mobil keluaran terbaru. Bukan mobil rongsok yang sudah lama tidak terjual. Ini kan mobil yang Anda inginkan. Lebih baik Anda berkaca. Penampilan seperti pengemis ingin membeli mobil mewah. Anda bermimpi. Sarkas sales tersebut dengan angkuh. Tunggu, Anda mau kemana? Teriak sales tersebut mengejar Prima. Tapi Prima menghiraukan ocehan dan keberadaan sales wanita itu. Wah, lihat siapa ini. Sepertinya setelah kau diusir dari rumah istrimu, kau jadi gila ya, hingga bermimpi membeli mobil segala, ejek Sandi. Prima memilih tidak peduli dan mengabaikan keberadaan Sandi hingga membuatnya murka. Sialnya Prima justru berpapasan dengan Sandi yang pasti tak akan segan untuk menghinanya. Prima berhenti tepat di depan sebuah mobil Lamborghini, keluaran terbaru yang sengaja dipajang pada sebuah tabung kaca raksasa dan tepat berada di tengah-tengah showroom tersebut. Ini dia mobil yang aku cari-cari, gumam Prima. Bangun gembel, ini dunia nyata bukan dunia mimpi. Penampilan seperti pengemis begitu ingin membeli sebuah mobil mewah. Sungguh konyol. Wah, selain perebut istri orang, Anda juga mempunyai keahlian menguntit ternyata. Brengsek kau, umpat Sandi kesal. Mas, sebelum Prima menyelesaikan ucapannya, terdengar suara seorang gadis menyelanya lebih dulu. Sayang, aku ingin mobil itu, ucapnya manja, menunjuk pada sebuah mobil yang diinginkan Prima.
Boleh Nona, mobil ini memang sangat cocok untuk Anda, ucap Sales yang pertama kali melayani Prima. Entah muncul dari mana tiba-tiba sudah berada tidak jauh dari sana. Mobil Lamborghini Aventador keluaran terbaru di tahun ini merupakan salah satu supercar dengan kekuatan mesin 12 silinder. Kapasitasnya mencapai hingga 6,5 liter. Bagaimana Tuan? Apakah Anda tertarik? Lanjut Sales tersebut menjelaskan dengan begitu rinci, berharap pria yang datang bersama gadis muda tersebut tertarik. Duh, gawat, pasti harga mobil ini selangit. Sedangkan limit di kartuku hanya ada 2M, batin pria tersebut. Sayang, lebih baik kita cari mobil yang lain aja dulu ya. Aku rasa yang pertama kita lihat tidak kalah bagus, bujuknya pada wanita tersebut. Wanita muda yang dipaksa menjauh itu pun begitu kesal karena tidak bisa mendapatkan mobil mewah tersebut. Dengan bersungut-sungut, ia beranjak pergi dari sana. Tapi di saat dirinya berjalan melewati Prima, kekesalannya semakin bertambah. Apa kau? Cuih, manusia rendah. Wanita itu meludah tepat tak jauh dari kaki Prima. Prima yang sudah tak tahan karena berkali-kali diremehkan dan dihina pun akhirnya murka. Matanya menyorot tajam pada wanita tersebut, tangannya terkepal kuat. Prima begitu siap untuk menonjok wanita yang berada di hadapannya. Pengecut, apa-apaan kau ingin bersikap kasar pada seorang perempuan? Baiklah, karena memukul perempuan tidak boleh, maka kaulah yang akan mendapat bogemanku. Begitulah isi pikiran Prima. Dia lalu mendekat pada pria tersebut dan plak, beraninya kau menamparku, sentak pria yang ditampar oleh Prima. Ajari wanitamu untuk bersikap sopan terhadap orang lain. Jika tak ingin kau yang mendapat pelampiasannya, bentak Prima marah. Pria itu melotot marah dan hendak membalas perbuatan Prima. Kita selesaikan masalah ini di luar setelah urusanku selesai. Aku, Prima Garendra, takkan pernah kabur. Tantang Prima dengan lantang. Untuk sesaat pria yang hendak membalas Prima pun tertegun. Baru kali ini ada seseorang yang dengan beraninya menantangnya secara terang-terangan. Dia yang merupakan pewaris kekuasaan keluarga kaya tingkat 2 di negara D ini. Orang berpikir bahwa keluarganya begitu kejam dan mengerikan. Tapi ia tak tahu bahwa orang yang baru saja menamparnya lebih-lebih mengerikan. Semua orang terdiam setelah Prima mengucapkan itu. Tak lama seorang manajer datang menghampiri setelah mendapat laporan dari bawahannya. Jika ada sebuah keributan, terlihat bahwa keluarga kaya yang menurutnya sangat berpengaruh tengah diintimidasi oleh seorang pria muda yang berpenampilan lusuh. Berhenti, teriak manajer tersebut. Tuan Nick, saya sungguh minta maaf atas yang telah terjadi. Saya akan mengurus bajingan ini, ucap manajer tersebut pada orang yang dipanggil Nick, seraya melirik pada Prima. Apa-apaan kau? Aku kesini untuk membeli sebuah mobil sialan, teriak Prima marah. Membeli mobil? Jangan bermimpi. Penampilan seperti pengemis begitu ingin berlagak membeli sebuah mobil. Aku rasa untuk membeli sepeda pun bahkan kau tak mampu, sentak manajer tersebut. Baiklah, jika kalian tidak bisa melayani konsumen dengan bersikap sopan, maka aku pun tidak akan segan lagi, sanggah Prima. Pluk, sebuah kartu keemasan Prima lemparkan tepat mengenai wajah manajer itu. Ini, bagaimana? Bisa, gold diamond. Gumam manajer itu, jangan percaya begitu saja pada Nona Deva, mana mungkin dia mempunyai uang. Dia yang sehari-harinya saja hidup menumpang pada istrinya, bisa saja itu hanya sebuah kartu yang sengaja ia beli di online untuk bergaya. Ucap Sandi, sampah tak berguna ini mana mungkin bisa membeli sebuah mobil, dia pasti hanya sedang berhayal, lanjutnya lagi. Benar Nona Deva, sedari tadi dia hanya berkeliling untuk melihat-lihat, lantas begitu melihat mobil mewah itu, dia ingin membelinya. Tiba-tiba sebuah suara bariton memecah keributan tersebut. Ada apa ini? Tuan Vicky, kebetulan Anda sudah datang. Sampah tidak berguna itu membual bahwa ingin membeli sebuah mobil di showroom Anda. Aku rasa untuk sekedar makan saja dia masih mencari di tong sampah. Ejek Sandi. Diam. Prima yang sudah muak dengan keadaan pun akhirnya berteriak, meluapkan kekesalannya. Kau, pemilik showroom ini bukan? Tidak usah banyak bacot lagi. Cepat, gesek saja kartuku dan aku menginginkan mobil itu. Waktuku terbuang sia-sia hanya untuk meladeni ucapan sampah kalian semua. Kau ingin membeli mobil itu? Ucap Vicky. Apa kau tahu jika mobil keluaran terbaru itu mempunyai harga yang tinggi?
Kau yakin mampu untuk membelinya? Lanjut Vicky. Bahkan jika perlu showroom dan seluruh mobil di dalam ini, aku beli. Bentak Prima murka. Apa? Dasar pembual. Aku merasa muak berlama-lama di sini. Mari kita bertaruh saja, ucap Prima lantang. Cih, sampah tidak berguna. Mau sok ngajakin bertarung segala. Kau pikir kau siapa? Diam, ucap Tuan Vicky pada Sandi. Baiklah, jika kau mampu membeli mobil itu, aku akan berlutut dan memanggilmu dengan sebutan kakak. Tapi jika kau membohongiku, aku tak akan segan untuk mematahkan lengan serta kakimu, ucap Vicky penuh ancaman. Itu tidak buruk, ucapnya santai, hingga membuat Vicky tercengang. Lalu, kau Nona Sales yang sombong, tanya Prima. Kenapa kau membawa-bawa aku? Apa kau lupa Nona Sales bahwa kaulah orang yang paling ngotot meragukan kemampuanku? Baiklah, aku yakin kau tak akan mampu membelinya. Aku bertaruh. Aku bersedia untuk dipecat dari sini dan berlutut di kakimu. Tapi jika kau kalah, kau akan membenturkan kepalamu sebanyak 3 kali ke tembok. Apa kau juga ingin ikut bertaruh, manajer? Tidak, Tuan, saya tidak berani, ucap manajer itu gugup. Cepat, bawakan aku alat gesek kartunya kemari. Aku ingin menunjukkan pada kalian semua bahwa orang yang berpenampilan seperti gembel belum tentu tidak mempunyai uang, teriak Prima marah. Aku ingin lihat wajah angkuh dan sombong kalian menyusut ke dalam saat melihat jumlah uangku, lanjutnya lagi. Deva, kartu apa yang sebenarnya ia berikan? Mendengar ucapan Prima yang penuh percaya diri, serta melihat gelagat manajer Deva yang aneh, Vicky pun lantas bertanya mengenai kartu yang diberikan pria tersebut. Ini Tuan Vicky, sebuah kartu gold diamond seperti milik orang itu, ucap Deva gugup. Apa? Kartu gold diamond? Vicky tersentak dengan rasa tak percaya. Ia paham betul siapa-siapa saja orang yang memiliki kartu tersebut. Jika keasliannya terbukti benar, maka orang yang sempat ia rendahkan tadi memiliki latar belakang yang tak biasa. Sial, aku begitu ceroboh. Habislah aku, batin Vicky. Cepat, mana alat itu? Teriak Vicky tak sabar. Tak lama, salah seorang karyawannya datang membawakan alat. Dengan segera Vicky masukkan kartu itu dan ting, transaksi berhasil dilakukan. Tubuhnya lunglai, terasa tak mempunyai tulang. Ia begitu lemas untuk sesaat dirinya seperti orang linglung. Setelah beberapa saat Vicky berhasil mengendalikan diri, ia pun segera bertanya dengan siapa dirinya kini tengah berhadapan. Maaf Tuan, jika boleh saya tahu, kini saya tengah berhadapan dengan siapa? Apa kau jadi pikun setelah melihat nominal uangku? Di kartu itu sudah jelas tertera nama margaku, ucap Prima dingin. Memang, Vicky belum sempat melihat nama yang tertera di kartu tersebut. Vicky pun segera berdiri dan melihat nama yang ada di dalam kartu. Prima Garendrawu, gumam Vicky lirih, kini tubuhnya benar-benar limbung melihat nama marga yang begitu melegenda tersebut. Ia sampai berpegangan pada sebuah mobil yang tidak jauh darinya. Dengan cepat, pemilik showroom mobil tersebut berlutut di hadapan Prima. Tuan Mudawu, maafkan saya yang hina ini, yang tak bisa membedakan mana langit dan bumi. Saya berjanji untuk kedepannya tidak lagi bersikap arogan di hadapan Anda. Tuan Nick dan Sales tersebut terkejut saat mendengar marga itu. Kini Sales wanita yang sebelumnya bersikap angkuh dan arogan itu terdiam mematung. Paru-parunya terasa sulit untuk sekedar bernapas. Otaknya seolah berhenti untuk berpikir. Meski ia seorang Sales, tapi dirinya cukup tahu siapa yang memiliki marga tersebut. Tubuhnya limbung, pandangannya mengabur. Ia pun segera berlutut di kaki Prima, menangis dan mengagung-agungkan Prima. Tuan, saya benar-benar minta maaf. Jika saya tahu itu Anda, saya tidak akan pernah memperlakukan Anda seperti tadi. Prima yang mendengarnya pun menyeringai, menatap tajam para Sales yang berada di bawah kakinya. Dasar wanita busuk, kau memang sampah. Enyah kau dari hadapanku, sentak Prima, menghempaskan kasar wanita tersebut dari kakinya. Di mana kau Gemma? Tanya Prima setelah telepon tersambung. Dalam 5 menit, kau harus tiba di sebuah showroom termewah di negara ini. Setelah mengucapkan itu, Prima mematikan begitu saja teleponnya. Aku sudah muak melihat kalian, bentak Prima. Tuan Nick yang sedari tadi masih melongo pun ikut ambruk berlutut. Tuan muda, saya sungguh minta maaf atas sikap saya yang kasar sebelumnya, ucap Nick. Prima menelisik Nick dari atas sampai bawah, lalu ia tersenyum penuh arti.
Aku pasti membutuhkannya suatu saat. Kesempatan yang datang tak boleh ditolak. Kau berdirilah, Tita Prima. Sayang, kenapa kau pun ikut berlutut di hadapan gembel itu? Sentak wanita yang datang bersama Tuan Nick tadi. Diam kau, bentak Nick. Tapi sayang, dia itu hanya seorang gembel. Sekali game, plak, tamparan yang begitu keras Tuan Nick layangkan untuk membungkam bibir wanita tersebut. Mending meninggalkan wanita tersebut daripada harus dibuat bangkrut oleh orang yang berada di hadapannya, pikir Tuan Nick. Apa kau tidak tahu bahwa dia adalah seorang tuan muda Wu, bentaknya lagi. 5 menit berlalu, akhirnya Gemma tiba di showroom tersebut. Selamat siang tuan muda, sapanya datar. Lagi-lagi semua orang terkejut dengan kedatangan Gemma yang merupakan orang kepercayaan langsung Tuan Besar Wu. Ternyata memang benar orang yang berhadapan dengan mereka adalah seorang tuan muda dari keluarga Wu. Gemma, apakah di rumahku ada mobil? Tanya Prima seolah tengah memamerkan kekuasaannya. Setiap ada mobil keluaran terbaru, Tuan Besar pasti selalu membelinya untuk Anda pakai, hingga menumpuk berjejer di garasi mobil rumah Anda, jawab Gemma jujur. Mereka yang mendengarnya syok. Setiap mobil keluaran terbaru. Begitulah isi pemikiran yang ada di dalam otak mereka. Tapi aku sudah terlanjur membeli yang itu, tunjuknya pada sebuah mobil yang berada di dalam tabung kaca raksasa. Untuk yang itu, kebetulan Tuan Besar belum memesannya, jawab singkat Gemma. Baguslah, kau urus surat-suratnya. Aku sudah muak melihat wajah orang-orang angkuh itu. Baik Tuan Muda. Ia pun beralih menatap pemilik showroom itu yang masih berlutut dengan mata tajamnya seperti elang. Cepat urus surat-surat mobil yang Tuan Muda beli dalam waktu 5 menit, ucap Gemma. Dengan kaki yang gemetaran, Tuan Vicky pun segera pergi untuk mengurus surat mobil Prima. Setelah 5 menit, ini surat-suratnya Tuan, dengan begitu gugup. Tanpa mengucapkan apapun, Gemma mengambil begitu saja surat-surat mobil tersebut. Sebaiknya mobil Anda diantar ke rumah saja lebih dulu, karena ada seseorang yang ingin menemui Anda, ucap Gemma. Baiklah, jawab Prima singkat. Mereka pun segera berdiri. Tapi sebelum itu, Prima mendekati Tuan Vicky. Kau masih mempunyai satu taruhan lagi yang belum dilaksanakan. Aku juga tidak ingin melihat lagi sales wanita itu masih berkeliaran di showroommu saat aku berkunjung kembali ke sini, ucap Prima. Baik Tuan, jawab Vicky terbata-bata. Prima dan Gemma pun pergi meninggalkan showroom tersebut. Sesaat setelah mereka berada di dalam sebuah mobil yang tengah melaju, Prima pun bertanya beberapa hal pada Gemma, termasuk siapa orang yang ingin bertemu dengannya. Gemma, apa aku mempunyai rumah di kota ini? Tentu Tuan, sebuah full house yang tidak jauh dari taman kota. Lantas, kenapa kau menyuruhku menginap di hotel kemarin? Maaf Tuan Muda, karena saya berpikir Anda sudah lelah dan ingin segera beristirahat. Dan hotel itulah yang paling dekat. Sudahlah, selepas ini kau antarkan aku ke sana. Baik Tuan Muda. Siapa yang ingin menemuiku? Garda, wakil ketua anggota Naga Hitam. Jika ada wakil lainnya, lantas apa kau tidak ikut bergabung dalam kelompok mafia itu? Saya merupakan bayangan dari ayah Anda. Sudah jelas saya pun ikut bergabung. Dan seterusnya saya akan menjadi bayangan Anda, ucap Gemma tegas. Di mana kita akan bertemu? Di markas kita yang berada di balik sebuah bukit. Tapi sebelum itu kita mampir lebih dulu ke sebuah toko pakaian, jawab Gemma. Setelah itu tidak ada lagi pertanyaan yang Prima lontarkan. Gemma masih patuh dengan tetap mempersilahkan Prima untuk berjalan lebih dulu sesampainya di sebuah stand toko. Panggil manajer kalian, ucap Gemma dingin. Maaf Tuan, manajer sedang kedatangan tamu penting. Tanpa menjawab lagi ucapan sang kasir, Gemma segera mengeluarkan handphonenya dan menelpon langsung manajer tersebut. Aku sedang di tokomu. Dalam 3 menit kau harus berada di hadapanku, titah Gemma. Lalu matikan teleponnya secara sepihak. Dari lantai 2 terdengar suara seseorang berlari dengan begitu kencang hingga menimbulkan suara berisik. Dengan mengatur nafasnya, manajer tersebut segera meminta maaf. Maafkan saya Tuan, membuat Anda menunggu. Tak ingin mendengar ocehan sang manajer lebih lama lagi, Gemma langsung saja memerintahkannya untuk mencari baju yang pas untuk tuannya. Bawakan aku beberapa jas, beberapa baju santai, serta beberapa baju style anak muda zaman sekarang untuk orang yang tengah duduk di sana, ucap Gemma
Manajer tersebut menelisik mencoba mengukur ukuran tubuh pria muda itu dari jarak jauh karena memang posisinya berada di sebuah ruang tunggu. Waktumu hanya 20 menit. Cepat. Tanpa berpikir apapun lagi, manajer tersebut segera berlari untuk mencari pakaian yang pas. Di pikirannya kini tengah menerka-nerka siapakah pria muda tersebut. 15 menit berlalu, kini ia gelisah karena waktu yang tersisa hanya tinggal 5 menit. Mati aku. Ini tuan, baju yang Anda inginkan. Berikan aku satu set baju formal, tapi terlihat santai, ucap Gemma. Manajer itu melongo mendengar ucapan Gemma. Lantas untuk apa ia menyuruh memilihkan baju begitu banyak model, jika yang dipinta hanya satu? Manajer itu menggerutu dengan kesal. Cepat, mana bajunya? Teriak Gemma. Ini tuan, ucap manajer tersebut. Satu set jas berwarna biru tua, dengan dalaman berwarna hitam. Juga tak lupa sebuah sepatu kulit berwarna coklat melengkapi setelan itu. Tak lupa, manajer itu juga menyelipkan sebuah kacamata hitam. Tanpa mengucapkan apapun, Gemma segera berbalik, menyerahkan baju itu pada tuan mudanya. Silahkan tuan muda, lebih baik Anda mengganti dulu pakaian Anda dengan ini. Tuan muda? Apa pemuda ini cucu dari tuan besar Wu? Otak sang manajer terus berpikir dengan kemungkinan orang yang ada di hadapannya ini. Prima bergegas mengganti bajunya. Tak berselang lama, ia keluar lagi dengan setelan jas rapi. Perfect, celutuk manajer tersebut. Ia begitu terpesona dengan pemuda itu. Baiklah, saya ambil yang ini Nona Dara, celutuk Gemma, mengagetkan manajer yang dipanggil Dara tersebut. Iya tuan, sisanya kirimkan saja ke alamat ini untuk pembayarannya, aku transfer. Mari tuan muda, kita pergi. Dengan begitu cool dan berkarisma, Prima segera berdiri dan meninggalkan ruang tersebut. Saya permisi Nona Dara, ucap datar Gemma, lalu segera menyusul Prima. Mereka pun kembali melanjutkan tujuannya menuju markas Naga Hitam. Sampai beberapa saat kemudian, mobil yang mereka tumpangi sudah mulai memasuki jalanan sepi yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar menjulang tinggi dan terdapat sebuah bukit di depan sana. Prima pun membuka kaca jendela mobilnya. Ia menghirup banyak-banyak udara segar yang terasa begitu sejuk. Berapa lama lagi untuk sampai di sana? Sebentar lagi tuan muda. Beberapa menit setelah Gemma berucap, mereka sudah tiba di halaman depan rumah villa yang begitu megah berlantai 3. Tepat saat mobil berhenti di depan villa, terlihat dari kejauhan 2 orang berlari menyambut kedatangan Prima dan Gemma. Selamat datang di markas kita tuan muda, ucap kompak keduanya yang dibalas anggukan oleh Prima. Di mana Garda? Wakil ketua ada di dalam tuan. Kali ini Gemma berjalan di depan Prima sebagai penunjuk jalan. Setelah beberapa saat berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan yang begitu besar layaknya aula. Kebetulan Garda sudah memberitahu akan kedatangan Prima pada para anggotanya. Setelah pintu terbuka lebar, puluhan anggota Naga Hitam tengah berjejer dengan begitu rapi untuk menyambut kedatangan sang tuan muda, penerus ketua mafia terdahulu. Meski mereka belum mengetahui kemampuan dari tuan muda tersebut, tapi mereka tetap menyambutnya dengan baik, sesuai arahan dari Gemma. Gemma memang bukanlah orang yang sembarangan. Garda dan seluruh anggota Naga Hitam begitu menghormatinya. Selain kekuatan bertarungnya belum ada yang bisa menandingi, meski dikeroyok sekalipun, ia juga mempunyai keahlian dalam menggunakan berbagai senjata yang bisa digunakan para mafia saat terdesak. Contohnya seperti selaras panjang, pistol, belati, samurai, kujang hingga panah, dan tombak pun ia kuasai. Selain itu, Gemma juga pandai untuk meracik sebuah racun. Maka dari itu, tidak ada yang pernah berani menyinggung Gemma dan selalu tunduk akan perintah yang diberikannya. Anggota Naga Hitam sendiri terdiri dari 200 orang termasuk Garda. Meski kelompok kecil, tapi geng Naga Hitam merupakan kelompok mafia yang paling ditakuti oleh para mafia lainnya. Selamat datang di markas Naga Hitam tuan muda Prima, ucap kompak seluruh anggota. Terima kasih atas sambutannya, sahut Prima begitu berkarisma. Silahkan tuan muda, ucap Gemma, mempersilahkan Prima untuk duduk di sebuah kursi yang begitu mewah. Siapapun yang ingin menanyakan sesuatu, angkatlah tangan kalian dan jangan ragu, ucap Prima. Apapun yang dikatakan tuan muda, itu adalah perintah mutlak untuk kalian, jawab Gemma dengan tegas. Dengan sigap, Garda pun mengangkat tangannya sebagai perantara di antara anggota yang lain. Kami ingin melihat kemampuan tuan muda.
Prima yang mendapat tantangan seperti itu pun tenang-tenang saja. Karena memang dia sudah mengikuti berbagai macam pertarungan seperti pencak silat, taekwondo, MMA bela diri, serta masih banyak lagi. Sebelumnya ia juga pernah tergabung dalam kelompok mafia kecil saat masa SMA-nya dulu. Maka dari itu dia tidak terlalu terkejut saat mendapat tantangan seperti itu. Bahkan ia pun mempelajari sebuah racun semasa kuliahnya. Baiklah, jika itu kemauan kalian, siapa yang paling kuat di sini? Tanya Prima santai. Semua orang saling melirik satu sama lain dengan kompak menyerukan nama Gema. Tuan Gema, ucap kompak seluruh anggota. Sontak Prima mendongak menatap Gema yang berdiri dengan patuh di samping Prima. Baiklah Gema, aku akan melawanmu. Gema terkejut mendengarnya. Tuannya terlalu ceroboh jika berpikir bahwa mengalahkannya akan mudah. Mungkin bisa jadi tulang belulangnya akan bergeser jika terkena pukulannya. Itulah isi pikiran di kepala Gema. Kenapa Anda tidak bertarung dengan Garda lebih dulu, Tuan? Saran Gema. Apa kau meremehkanku, Gema? Tidak, bukan seperti itu. Saya hanya khawatir Anda kenapa-napa, ucap Gema jujur. Sudahlah Gema, kau hanya belum tahu kemampuanku, ucap Prima tak ingin dibantah. Jika tidak melawan yang kuat secara langsung, lalu bagaimana jika ada orang yang tiba-tiba menyerangku dengan kekuatan di atasmu? Sentak Prima, yang mana perkataannya membuat Gema tercenung. Baiklah Tuan Muda, saya akan mematuhi ucapan Anda. Bagus. Ayo sekarang, kita semua ke tempat pelatihan bertarung, ucap Prima dingin. Seluruh anggota Naga Hitam pun bergegas, keluar meninggalkan ruangan tersebut. Mereka begitu bersemangat ingin melihat pertarungan yang akan diadakan. Jika sampai Tuan Mudanya bisa mengalahkan Gema, itu sungguh hal yang luar biasa, dan ia patut menjadi ketua geng Naga Hitam. Setelah berjalan untuk beberapa saat, mereka semua sudah tiba di sebuah lapangan yang biasa mereka gunakan untuk berlatih. Dengan sigap, Prima melepaskan jas yang dipakai olehnya. Baiklah Gema, setelah ini kau akan tahu kemampuanku. Kau mulailah lebih dulu, lanjutnya lagi. Baik Tuan Muda. Gema bersiap memasang kuda-kudanya. Lalu ia segera maju menyerang Prima. Semua serangan yang dilayangkan Gema dengan mudah Prima tangkis karena Gema belum bertarung dengan sepenuh hati. Gema, keluarkan saja semua kemampuanmu, tidak usah sungkan, agar aku pun bisa tahu celah-celah musuh dalam menghadapinya. Baik Tuan Muda, jika itu keinginan Anda. Kali ini saya tidak akan bermain-main lagi, jawab Gema. Lalu pertarungan pun kembali dimulai. Kali ini Gema bertarung dengan sungguh-sungguh. Layaknya tengah menghadapi musuh, ia selalu menyerang pada titik-titik tertentu yang bisa membuat musuh langsung tumbang. Dengan mudah, Prima membaca gerakan Gema. Ia pun berhasil menangkisnya. Tapi sayang, beberapa kali dirinya terkena pukulan Gema, tapi masih tidak mengenai titik yang menjadi tujuan Gema. Maka dari itu Prima masih bisa melawan Gema. Prima pun mulai mengeluarkan kemampuannya untuk melakukan serangan balasan pada Gema. Ia mengepalkan tinjunya kuat-kuat dan berlari sekuat tenaga ke arah Prima. Bukannya memukulkan ke perut Gema, tapi ia berlari ke belakang tubuh Gema dan buk, satu pukulan keras tepat mengenai punggung Gema hingga membuat Gema terdorong ke depan dan menahan sakit di ulu hatinya. Karena pukulan Prima memang bukanlah pukulan main-main. Gema terbatuk untuk beberapa saat, kemudian ia bangkit kembali dan menyerang Prima. Pertarungan yang terjadi begitu sengit hingga sampai 30 menit. Berlalu pertarungan itu pun belum selesai. Sampai akhirnya Prima mengeluarkan tendangan mautnya. Dan itu tepat mengenai perut Gema. Sampai membuat Gema terdorong berguling-guling hingga beberapa meter. Dan juga mengeluarkan setetes darah dari mulutnya. Seluruh anggota geng Naga Hitam menatap takjub kepada Tuan Mudanya. Meski di wajahnya mendapatkan beberapa lebam, tapi ia berhasil mengalahkan Gema, orang terkuat di seluruh anggota mafia. Meski dengan pertarungan yang cukup sengit, tapi itu sungguh luar biasa. Bisik-bisik pun mulai terdengar riuh. Prima berjalan pelan ke arah Gema, lalu mengulurkan tangannya untuk membantu Gema berdiri. Maaf ya, aku terlalu terbawa suasana, tutur Prima. Tidak masalah Tuan Muda, ini hanya luka kecil. Jawab Gema yang sedikit batuk. Apa di sini ada orang khusus yang bisa menangani orang terluka? Seluruh anggota saling melirik satu sama lain, lalu menyerukan kata tidak dengan kompak. Tidak Tuan Muda, biasanya kami memanggil dokter jika ada yang terluka Tuan Muda. Prima mengerutkan keningnya, kenapa mereka sangat ceroboh. Kenapa kalian tidak belajar pengobatan? Jika memanggil dokter ke sini itu terlalu berisiko.
Bisa saja disogok oleh musuh untuk mengetahui keberadaan markas kita. Bentak Prima. Semua orang termasuk Gema tersentak mendengar ucapan dari Tuan Muda. Itu memang benar di zaman yang segalanya lebih mementingkan harta dari apapun. Mulai sekarang, sebagian dari kalian akan belajar pengobatan dariku, tegas Prima. Lagi-lagi semua orang terkejut, begitu mengetahui Tuan Mudanya mempunyai keahlian dalam pengobatan. Ayo Gema, biar ku obati dulu lukamu, ucap Prima. Akhirnya semua anggota membubarkan diri ke tempat mereka masing-masing. Tapi sebelum itu Prima memberikan arahan lebih dulu. Setelah selesai mengobati Gema, aku tunggu kalian semua berkumpul kembali di aula. Baik Tuan Muda, sahut kompak seluruh anggota. Apa kau masih bisa berjalan? Tanya Prima. Tapi sebelum Gema menjawab, dia lebih dulu memanggil Garda. Tunggu Garda, bantu aku. Garda pun bergegas menghampiri Prima dan juga Gema. Anda sungguh luar biasa Tuan Muda, bisa mengalahkan orang terkuat di kelompok ini, celutuk Garda. Karena aku pun pernah tergabung dalam sebuah mafia, jawab Prima spontan, mengejutkan Gema dan Garda. Nanti akan aku jelaskan saat di aula. Sebelum kedua orang di depannya bertanya kembali, Prima lebih dulu berucap. Akhirnya Garda pun membantu Prima untuk memapa Gema. Setelah selesai mengobati, Prima, Garda dan Gema pun kembali ke aula. Semua anggota Naga Hitam sudah berkumpul kembali di sana. Baiklah, mungkin kalian heran kenapa aku bisa mengalahkan Gema. Prima menjeda ucapannya. Jawabannya karena dulu aku pernah tergabung ke dalam sebuah mafia kecil.